PKK Aceh, yang kami hormati Ibu Ketua DWP Aceh, para pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, Ketua Badan Baitul Mal Aceh, para kepala SKPA yang berhadir, hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, acara seminar sekolah keluarga Samara angkatan kelima dengan tema Menggapai Pernikahan Bahagia sesuai syariat dan hukum nasional. Hari ini, Kamis 14 November 2024 dimulai. Untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang dilanjutkan dengan pembacaan doa, dipimpin oleh Ustadz Arifudin SH. Kepada Ustadz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Ibu-ibu, bapak-bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memberkati acara di pagi yang berbahagia ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah lancarkan segala aktivitas kita di pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash shakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم احسن عاقبتنا في عمر كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا محسوما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu himne Aceh. Hadirin dimohon berdiri. Aceh
masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia bekaten Aceh melimpah bago bermesah mesyedara besar perpakat besar bonyo menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia rahmat melimpah meduah aso areh kekamo bersejahtera Aceh masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia Aceh masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Kepala Sekolah Samara kepada Dr. Aslinar SPAM Biomed disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita usia sampai bisa terus melaksanakan berbagai hal kebaikan di dalam hidup kita. Salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, panutan dalam keseharian kita. Yang saya hormati Ibu PJ Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ibu Nana. Jumpa lagi kita Bu. Kemarin di RSIA saya dari Aceh Hurili Asi, hari ini ganti baju Bu, jadi kepala sekolah. Saya hormati juga Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi Aceh, Bu Sukmawati, kemudian Ketua Baitul Mal Aceh, Bapak Haikal, terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian Dr. Fuad dari LUZA, terima kasih sudah hadir. Kemudian Kepala Dinas Syariat Islam atau yang mewakili dari Kanwil Kemenak Aceh atau yang mewakili. Kemudian kepada semua narasumber hari ini ada Prof. Yasir, Ustadz Prof atau Prof Ustadz gitu. Kemudian ada Ustadz Gamal Akhyar dan ada Dr. Rizka Aditya. Terima kasih sekali sudah bersedia untuk menjadi pemateri kita hari ini. Kemudian kepada Ketua FDP kita, Dr. Nur Khalis, spesialis jantung paru. Luar biasa ketua kita ini Bu, kemarin terpilih sebagai tenaga medis teladan Bu untuk Indonesia dalam program FDP yang sudah berlangsung selama lebih kurang 10 tahun. Kemudian kepada teman panitia semuanya dari PKK dan FDP yang luar biasa sudah mempersiapkan acara kita. Dan kepada seluruh undangan baik dari Ormas, dari BEM, semua universitas, dari PKK juga dan undangan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar menjadi peserta seminar dan kelas, terima kasih sekali. Alhamdulillah kita tiba pada hari ini pelaksanaan Sekolah Samara Angkatan ke-5. Mungkin karena sebagai laporan saya sampaikan Ibu Nana dan Ibu yang lain, Bapak-Bapak yang lain. Angkatan pertama dan kedua kita laksanakan di Banda Aceh. Di sini juga tempat pelaksanaan seminarnya. Angkatan pertama itu Desember 2023
angkatan ketua Februari 2023 di Banda Aceh. Angkatan ketiga kita pindah ke Lok Semawe, kerjasama dengan PKK Aceh Utara, pesertanya dari Aceh Utara dan Lok Semawe, itu di Mei 2024. Kemudian angkatan keempat itu edisi khusus di Rumah Sakit Zainal Abidin. Kita khusus untuk pesertanya adalah adik-adik dokter yang diterima menjadi calon dokter spesialis dan mereka ikut kegiatan ini. Dan sekarang adalah yang kelima kita lakukan di Banda Aceh kembali, pesertanya adalah umum. Nah, konsep dari sekolah ini adalah kita mulai dari seminar mulai setengah hari, kemudian lanjut nanti sore, nanti siang sudah mulai kelas, lanjut lagi besok Jumat Sabtu. Jadi pelaksanaan sekolahnya selama 3 hari. Materinya mulai dari tentu tentang persiapan pernikahan, baik itu berupa materi kesehatan, materi tentang psikologi, materi tentang bagaimana membangun komunikasi, kemudian tentang bagaimana memecahkan masalah dalam rumah tangga, juga tentang muamalah dan tentang perekonomian juga. Dan untuk seminar kita dihadiri 150 peserta, sedangkan untuk kelas kita batasi hanya 50 orang saja. Dan nanti tempatnya adalah di kantor PKK yang ada di Kuta Alam di seberang Rumah Sakit Kesdam. Jadi nanti peserta yang sudah mendaftar peserta kelas akan pindah ke sana. Selama 3 hari kita kegiatannya di sana nantinya. Jadi nanti peserta yang hadir sejak seminar sampai kelas selama 3 hari akan mendapatkan sertifikat. Dan kita harapkan sertifikat ini menjadi syarat ya pada saat nanti mendaftar menikah di KUA nantinya. Nah, sekolah Samara Sakinah Mawaddah Warahmah ini adalah konsep sekolah pranikah maupun pasca nikah. Jadi kita melalui program pendampingan calon pengantin atau pasangan suami istri, tujuannya adalah untuk menguatkan fondasi dan perjalanan kehidupan Islami pada rumah tangga Islami. Karena kita tahu sekarang banyak sekali permasalahan di rumah tangga, baik itu disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga ataupun didasari oleh sekarang lagi hot itu judi online. Banyak yang menjadi alasan para istri menggugat cerai. Ditambah lagi dengan permasalahan yang luar biasa juga kita dengar, perselingkuhan segala macam yang akhirnya berakibat terjadi perceraian, dan juga masalah-masalah berat lainnya yang terjadi di dalam rumah tangga. Maka kita berharap semoga kedepannya mulai dari sejak awal itu sampai kapanpun nanti, terutama di Aceh, sebelum menikah itu mari mencari ilmu. Jadi bukan hanya mempersiapkan seserahan saja, bukan hanya mempersiapkan mahar saja, bukan hanya mempersiapkan gedung yang mewah untuk pesta, bukan hanya mempersiapkan mua, sekarang istilahnya mua ya, make up artist gitu. Jadi yang lebih penting dari itu adalah mempersiapkan ilmu untuk menikah. Nah, kita harapkan dengan adanya sekolah Samara ini bisa memberikan kontribusi positif untuk terwujudnya keluarga yang harmonis, keluarga yang sehat baik psikis maupun mental dan spiritual, sehingga nantinya terwujud keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian laporan dari saya. Saya mau kasih pantun sedikit, boleh? Boleh. Habis 1 ada angka 2. Habis 3 ada 4-nya. Keluarga bahagia tujuan kita, hidup Samara selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Badan Baitul Mal Aceh kepada Bapak Muhammad Haikal STM IFP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK
Ibu Hajah Safriati MSI, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Agama, mungkin yang mewakili, kemudian Direktur RSUZA atau yang mewakili, Ketua DWP Aceh, kemudian Ketua dan Pengurus Forum Dakwah Perbatasan, Ustaz Nurholis bersama tim manajemen, para pemateri dan fasilitator, Ustaz Prof. Yasir Yusuf, Prof. Gamal Akhyar, dan Ibu Rizka. Kemudian Bapak Ibu perwakilan SKPA, BKM, organisasi profesi, dan para tamu undangan dan seluruh peserta sekolah Samara angkatan kelima yang kami muliakan. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Hari ini kita berkumpul di tempat berbahagia ini dengan sebuah tema yang mungkin jarang kita laksanakan, tetapi ini tema yang sangat mempengaruhi perjalanan kehidupan manusia. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam sekolah keluarga Samara angkatan kelima, yang gagasan ini dari tim penggerak PKK dan Forum Dakwah Perbatasan. Dan kita sampaikan juga salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah SAW, pada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Hadirin yang kami muliakan, kita sepenuhnya mengamini bahwa keluarga ini adalah fondasi terkuat dalam struktur sosial kita, dan juga peradaban ini dibangun oleh keluarga. Keluarga juga merupakan tempat belajar, tumbuh dan berkembangnya individu. Tapi hal ini juga menggelisahkan kita belakangan ini. Secara nasional angka pernikahan menurun dan angka perceraian meningkat. Data statistik tahun 2023, kalau dibandingkan dalam berapa tahun belakangan ini, 10 tahun mungkin ada sekitar 28% penurunan angka pernikahan. Dan khusus di Aceh, walaupun angka pernikahannya relatif stabil, gugatan cerai itu 7 ribuan. Itu lumayan besar sebagai angka. Dan yang paling menarik dari gugatan cerai itu prakarsanya dari istri, seperti disampaikan Ibu Asnar tadi. Di sini kan ada masalah sebenarnya. Apakah masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah tatanan sosial kita, mungkin wanita lebih mapan hari ini pada pria, dan ini berkelindang menjadi sebuah carut marut sosial yang harus kita selesaikan bersama. Dan alhamdulillah hari ini kita melihat bahwa ada sebuah gagasan tentang pendidikan pranikah di sekolah Samara ini, dan begitu mal diajak. Kami bersyukur dilibatkan dalam hal-hal seperti ini, karena Baitul Mal sendiri ada asnaf, salah satunya fisabilillah, untuk memperbaiki struktur sosial. Memang kita identik dengan menggerus masalah kemiskinan ekstrim dengan pendapatan mungkin di bawah 600-an ribu, tetapi ada juga permasalahan-permasalahan lain kita dilibatkan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Safriati, kami diajak Bu dalam hal seperti ini. Dan ini menjadi momen penting bagi kita adalah keterlibatan kita ini dengan memberi materi-materi yang secara real menyelesaikan masalah spiritual, masalah komunikasi, masalah pembangunan sebuah keluarga, masalah menjadi ayah atau ibu, anak sebagai amanah. Dan ini saya lihat dengan materi yang sangat padat. Saya benar-benar melihat ini sebuah keseriusan yang dijalankan. Dan kita berharap kelas-kelas yang diasuh 50 orang ini menjadi milestone buat kita, bahwa di Aceh, di ujung Pulau Sumatera ini ada sebuah kepedulian besar bagaimana kita memperbaiki struktur sosial kita, dan kita mulai hari ini. Dan alhamdulillah kami turut serta di dalam acara ini dengan dana sebagai pertanggungjawaban kami sebagai penyelenggara dana zakat. Kita menggunakan dari asnaf fisabilillah sebesar 38 juta rupiah untuk kita dukung acara ini, angkatan kelima. Dan kami berharap, ini sebagai harapan ya, harapan dan doa sebenarnya. Kami berharap sekali mulai sekolah keluarga Samara ini, para peserta menemukan bekal yang cukup untuk menggapai pernikahan yang bahagia. Sehingga yang tadi sebagai ikutan, yang mungkin pesta yang besar, makeup yang bagus, itu sebagai ikutan, tetapi intinya adalah
menggapai pernikahan yang bahagia dan harmonis. Keluarga yang dibangun atas dasar cinta, pemahaman dan kesungguhan untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui keluarga Samara ini kita dapat melahirkan keluarga-keluarga yang kuat dan penuh kasih sayang di tengah masyarakat kita. Akhir kata, saya ingin memberikan sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penggerak PKK dan Forum Dakwah Perbatasan atas terselenggarakannya kegiatan ini. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah kuatkan terus langkah dan niat kita. Dan kami juga menyampaikan kontribusi kepada seluruh yang mewujudkan acara ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah buat kita semua, yang terus mengalir pahalanya. Insya Allah amal jariah ini usianya lebih panjang dari usia kita, dan kita bisa mendapat ambil bagian atas kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat, dan semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan yang berlimpah pada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Aceh yang sekaligus membuka acara seminar Sekolah Keluarga Samara Angkatan Kelima kepada Ibu Hajah Safriati SSI MSI. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terutama para narasumber, yaitu terdiri dari Prof. Dr. M. Yasir Yusuf. Terima kasih banyak Bapak. Ustadz Gamal Ahyar, Dr. Rizka Aditya sudah hadir? Oh iya, terima kasih Ibu Dokter. Dan yang kami hormati, cintai dan banggakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh, Bu Sukma Diwarsah, dan juga Ketua Baitul Mal Aceh. Terima kasih banyak Bapak. Luar biasa sekali dukungan dari Baitul Mal untuk kegiatan sinergitas PKK dan Forum Dakwah Perbatasan ini, Pak. Apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami tim penggerak PKK untuk Baitul Mal Aceh. Juga para kepala SKPA yang hadir atau yang mewakili, juga para instansi vertikal yang hadir, pimpinan Forum Dakwah Perbatasan. Terima kasih banyak Bapak. Dan yang terhormat khususnya Kepala Sekolah beserta para pengurus Sekolah Samara yang hadir pada hari ini. Juga tadi saya dengar apakah ada perwakilan dari mahasiswa BEM? Ada? Ada Bu yang hadir? Dari siapa ya? Saya mau tahu nih adik-adik, ada nggak yang hadir? Atau dari organisasi atau dari pemuda, tokoh-tokoh atau organisasi pemuda lainnya ada yang hadir? Dari mana Ibu? Izin Mbak? Dari mana ya? KNPI. Oke, yang lain? Mahasiswa BEM nggak ada ya? Harusnya mereka ada. Ini dari BEM mana Dek? Dari? Oh NU. Ya, oke, yang lain dari sebelah sana ada? Dari mana Dek? Iskandar Muda. Oke, IAIN nggak ada? IAIN udah diundang? Oke, Unsiah? Oke, baik, karena sebenarnya ini akan sangat bagus sekali sebagai bahan dari sosialisasi kita terkait dengan adanya Sekolah Samara ini. Sebenarnya mereka adalah target-target utama kita karena mereka adalah calon-calon yang akan nanti menjadi yang akan membentuk sebuah keluarga seperti itu. Dan juga yang saya cintai para peserta seminar dan hadirin sekalian. Bapak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin, kita pada hari ini bisa bertemu dan dalam rangka kegiatan seminar dari salah satu rangkaian dari kegiatan sekolah
keluarga samara kita. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pernikahan itu ada banyak sekali konsekuensi dari sebuah pernikahan, di mana pernikahan ini adalah pastinya merupakan sunnah, dan juga pernikahan ini adalah bagaimana kita ada satu ikatan antara laki-laki yang perempuan. Dengan adanya ikrar pernikahan, kita yang tadinya bukan muhrim boleh melakukan hubungan. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang dibolehkan dari sebuah pernikahan atau sebuah ikrar pernikahan ini, yang tadinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, dengan satu ikrar saja kita bisa bebas melakukan segalanya antara orang yang tadinya itu bukan muridnya. Hanya satu kalimat saja ya Pak Ustadz, satu baris saja kalimat, saya nikahkan anak saya dan selanjutnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa juga dampaknya untuk masa depan kita. Ikrar ini akan mengikat kita seharusnya untuk seumur hidup kita dengan pasangan kita. Tapi seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa ada banyak sekali hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini, di mana mungkin kalau terjadi penurunan jumlah pernikahan juga bisa jadi karena harga emas juga naik kelas Pak. Ini harga emas naik nih. Masa di Aceh iya sih standar-standar aja, ada Bapak KUA nggak di sini? Apakah masih stabil juga Pak? Karena harga emas tuh meroket terus gitu. Apakah ini akan seiring dengan harga emas naik, harga pernikahan turun? Tapi harga perceraian juga luar biasa nih gitu ya. Tapi karena memang perceraian ini akhir-akhir ini akan menjadi tanda kutip tidak hanya di Aceh Bapak Ibu sekalian, tapi di seluruh Indonesia itu angka perceraian sangat tinggi, terutama yang merupakan gugatan dari pihak perempuan. Itu di seluruh Indonesia, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Provinsi Aceh saja. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena banyak sekali kasus-kasus di mana kekerasan di dalam rumah tangga ini menjadi isu yang paling kuat yang beredar di Indonesia ini. Isu yang paling kuat kekerasan, dan kita juga mendengarkan, kalau kita lihat dari berita-berita yang ada, kita lihat dari TikTok, dari YouTube dan lain-lain sebagainya, maka kadang-kadang hal itu nggak masuk akal. Kenapa bisa sampai seperti itu? Yang tadinya sebuah rumah tangga dibina karena rasa cinta, kasih sayang antara keduanya, tiba-tiba seiring perjalanan waktu, kenapa sampai akhirnya terjadi seperti itu? Akhir-akhir ini Bapak Ibu banyak sekali yang terjadi pembunuhan, suami bunuh istri, bacok-bacokan dan lain-lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu keluarga Samara ini materinya sangat penting untuk kita semua? Karena ini akan nanti menciptakan satu keluarga yang ada anak-anaknya, yang ada keturunannya. Karena salah satu dari tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Keturunan itu yang akan menjadi generasi penerus kita. Kalau generasinya orang tuanya nggak benar, anak-anaknya pasti rusak Bapak Ibu sekalian. Udah pasti. Saya itu keliling Indonesia, hampir semuanya. Saya sudah datang ke seluruh Indonesia, kita keliling, kita melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia ini. Terutama untuk yang saat ini, pernikahan dan berbagai macam isu-isu yang kita lihat di berbagai medsos saat ini. Saya sendiri mungkin sekedar sharing kepada Bapak Ibu ketika kami di Babel beberapa waktu yang lalu, karena tuntutan ekonomi, mungkin karena mereka tidak paham terkait dengan bagaimana hukumnya, bagaimana perencanaan sehat, perencanaan keuangannya, bagaimana fikihnya, bagaimana aturan-aturan dalam hukum Islamnya. Itu sebuah keluarga yang terdiri dari anak yang SMP 1, yang SD 1, dan anak yang usia masih menyusui 1. Itu suaminya, si janda ini menikah dengan seorang laki-laki, dan kemudian karena tuntutan ekonomi berantem. Yang akhirnya terjadi adalah Bapak Ibu sekalian, si suami ini tidak sabar dan kemudian ada linggisnya itu ya berantem, gimana dia inikan ke pihak perempuannya, ininya patah, mukanya seperti ini Bapak Ibu, dan ini bergeser semua.
rahangnya tidak bisa makan, tidak bisa dibuka. Yang lebih membuat kita terheran-heran dan takjub dengan tindakannya adalah seperti kemasukan setan ini. Dia tucuk mata istrinya dua-duanya. Bapak Ibu sekalian, setan menguasai dirinya. Mungkin karena tidak ada bekal yang seharusnya kita bisa dapatkan. Salah satunya adalah dengan mengikuti sekolah keluarga Samara ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Matanya harus dicongkel, kedua-duanya harus dikeluarkan karena sudah tidak bisa dipakai sama sekali. Jadi kayak kita tusuk cumi jadi hitam, merah, berdarah, semuanya dikeluarkan. Dan kemudian seminggu kemudian suaminya ditangkap karena melarikan diri, didor, meninggal, mati juga. Akhirnya apa yang terjadi? Meninggalkan 3 orang anak si ibu ini yang tidak bisa diapa-apakan. Dia hidup, tapi hidup dengan penuh keterbatasan. Sudah tidak ada lagi alat indera. Mata itu adalah alat utama kita untuk bisa melaksanakan aktivitas secara normal. Siapa yang mencari penghasilan? Tidak ada. Akhirnya kita bantu. Memang kita bantu dari dinas sosialnya kita waktu itu di sana. Ini salah satu Bapak Ibu sekalian. Akhir-akhir ini banyak sekali pernikahan, pembunuhan, dan kemudian juga banyak sekali terjadi Bapak Ibu sekalian adalah keluarga yang sudah membina rumah tangga sampai umur 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun berakhir dengan perceraian. Ini juga tinggi sekali di Indonesia. Itu kenapa sekolah ini kita tidak peruntukkan hanya untuk generasi muda saja, tetapi untuk juga kita yang sudah berkeluarga untuk bisa mempertahankan, membangun ikatan yang kuat supaya semestinya kembali terbentuk antara suami dan istri. Jadi kita buka ini secara bebas, siapa yang mengikuti kegiatan ini kita persilahkan. Karena bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, pernikahan juga adalah salah satu pintu untuk membuka rezeki. Kan janji Allah itu. Setiap rumah tangga akan diberikan rezekinya masing-masing. Jadi kita juga ingin menghimbau kepada generasi muda, karena ada juga negara-negara yang saat ini orang nggak mau kawin. Nggak, setelah kawin pun nggak mau punya anak. Itu terjadi di mana? Di Jepang kalau nggak salah saya ya. Di Jepang sekolah SD udah tutup, sekolah SMP tutup, SMA-nya juga sudah kebanyakan yang tutup. Mereka harapan hidupnya tinggi, tapi pernikahannya rendah, dan kemudian orang yang menikah yang rendah ini, persentase yang rendah ini pun ketika menikah tidak mau punya keturunan. Nah ini juga nanti pastinya kita akan mendapat pencerahan dari para ustadz-ustadz kita, Bapak Ibu sekalian. Juga terkait dengan kesehatan reproduksi. Ini saya berharap tadinya ada adik-adik kita nih, karena adik-adik sekalian ini yang kalian adalah generasi penerus bangsa. Kalian ini saya harapkan bisa menjadi dutanya kita, ya. Kalian tolong sampaikan bahwa kepada teman-teman kalian semua di kampus bahwa ada satu sekolah Samara yang mempersiapkan generasi ini untuk bisa membina rumah tangga yang tentu saja keluarga Samara. Seperti itu. Bagaimana supaya kita bisa bahagia? Jangan nanti generasi muda ini kan melihat orang menikah dengan wow, ya, dengan ala-ala dengan biaya yang mungkin miliaran rupiah, tapi kemudian setelah itu akan meninggalkan hutang bagi kedua orang tua. Tuntutannya terlalu besar, dan itu terjadi pada orang-orang yang ada di lingkungan saya, Bapak Ibu sekalian, di Jakarta sana. Mereka menikah karena mengikuti tren, harus seperti ini, harus di gedung yang besar, harus walimahnya itu harus besar-besaran, mengundang sekian banyak orang, dan kemudian mau tidak mau si orang tua ini karena demi anaknya apapun dia akan penuhi, tetapi pada akhirnya meninggalkan hutang. Nah nanti ini tentu saja akan mendapat pencerahan juga dari bapak dan ibu kita. Jangan menjadi narasumber kita, apakah memang hukumnya seperti itu, atau sebenarnya cukup syaratnya seperti ini saja untuk mengadakan walimah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, supaya tidak ada lagi tuntutan-tuntutan yang akhirnya meninggalkan hutang di belakang. Harus jual rumah setelah menikahkan anaknya, dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya? Iya Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali hal yang menjadi ikutan dari sebuah pernikahan. Seperti itu. Jadi ini penting sekali untuk kita bersama, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak usah berpanjang-panjang juga. Jadi semoga dengan kegiatan ini
kita juga semuanya bisa mendapatkan ilmu-ilmu, trik-trik untuk bisa terus mempertahankan keluarga kita. Karena biasanya kalau seorang perempuan, generasi muda nih, adik-adik biasanya tuh berharap bahwa dia akan seterusnya menjadi Cinderella. Ya, dia akan menjadi putri, dia akan menjadi seorang putri yang akan selalu diagung-agungkan. Kalau masih pacaran mungkin itu yang setiap saat nanya, udah sarapan deh, udah makan siang deh, udah ini deh, udah itu, abang udah makan belum, jangan lupa begini begitu, seperti itu. Tapi kemudian begitu malam pertama dia akan berbalik 180 derajat, Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah menikah, begitu besok pagi langsung ada tanggung jawabnya menyiapkan sarapan. Sudah ada baju kotor, bukan cuma baju sendiri, sudah ada baju pasangan kita. Harus kita siapkan semuanya, pakaian dia mau berangkat. Pakaian sudah ada atau belum? Sama seperti saya juga setiap pagi itu. Saya berkomunikasi dengan adik-adik, Bapak besok pakaiannya apa yang harus kita siapkan. Ada berapa pasang pakaian yang harus dipakai untuk besok hari. Dasinya ada di mana, jasnya ada di mana. Kegiatan Bapak itu sampai jam berapa, malamnya tamunya siapa saja, kita yang menguruskan, Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja juga bahwa tidak semua pekerjaan itu menjadi pekerjaan rumah itu menjadi tanggung jawabnya perempuan. Kan seperti itu ya Pak. Tapi pada hari ini kan semua itu menjadi tanggung jawab perempuan. Bapak-bapak seolah-olah kan cuma cari nafkah saja. Padahal tidak demikian juga yang seharusnya menurut aturan dalam agama kita. Seperti itu. Banyak sekali hal Bapak Ibu sekalian yang memang saya sendiri juga ketika ada waktu nanti saya pasti akan ikut kelas ini Bapak Ibu. Saya akan hadir ketika saya punya waktu. Jadi ada beberapa kegiatan hari ini saya ikuti, kalau masih ada sempat saya pasti akan hadir juga mengikuti kegiatan ini. Karena memang sangat penting sekali untuk kita bersama bisa mendapatkan ilmu-ilmu. Bagi yang sudah menikah mungkin untuk yang sudah menikah pun seperti itu Bapak Ibu, kita juga harus mengupdate ilmu kita, harus mengupdate kembali kenangan-kenangan kita bersama suami dan mengoreksi diri kita bagaimana selama ini kita menjalankan rumah tangga kita, terutama lagi sudah ada anak-anak kita. Di sini juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi terkait dengan kesehatan reproduksi, bagaimana mempersiapkan generasi muda kita. Jadi nggak cuma punya anak, berhubungan kita menikah, kemudian berhubungan dan punya anak dan kemudian kita biarkan saja berjalan seperti apa adanya. Tentu saja tidak seperti itu untuk bisa menciptakan generasi yang tangguh, generasi yang hebat, generasi yang memang benar-benar bisa. Kalau kita ini kan syariat Islam yang berlaku dan generasi itu memang benar-benar bisa menjalankan, cetak generasi-generasi yang memang kita sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah yang kita jalankan untuk kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, benar kata Bapak tadi, ada banyak sekali hal-hal yang terjadi, terutama juga terkait dengan perselingkuhan. Mungkin ini nanti Bapak kami juga minta untuk bisa dibahas kepada narasumber kita agak sedikit banyak Bapak Ibu sekalian, karena saat ini kita walaupun ini di Aceh, walaupun kita syariat Islam, tapi kan kita di kantor, itu kan kita tetap berhubungan laki-laki dan perempuan. Juga paling rentan juga itu di rumah sakit mungkin karena 24 jam itu selalu ada aktivitas di rumah sakit. Ya Bapak Ibu sekalian, kan 24 jam ada perawat yang harus selalu ada di sana, dan kemudian laki-laki perempuan itu setiap hari bisa bertemu dan lain-lain, ini juga rentan. Jadi kampus juga anak-anak kita free sex, seks bebas. Bapak Ibu sekalian, selama ini bukan tidak ada kasus HIV AIDS di sekitar kita. Banyak Bapak Ibu sekalian, tapi tidak bisa kita publikasi mungkin dengan terang-terangan. Tetapi banyak sekali Bapak Ibu sekalian, dan sekarang yang mengkhawatirkan lagi bagi kita adalah anak-anak SMP kita. Anak-anak SMA kita saat ini sudah punya satu grup di mana mereka nggak jual diri lagi. Mereka udah nggak jual diri, tapi mereka itu menikmati saat ini. Jadi kontak yang terjadi itu tidak lagi karena mereka butuh biaya, tetapi mereka menjadi satu kebutuhan untuk bisa berhubungan seksual. Ini kita semua sudah dewasa. Mohon maaf apabila saya mungkin agak
sedikit apa ya Bapak Ibu sekalian, saat ini kita nggak bisa lagi juga tutup-tutupi semuanya. Semua harus kita bahas secara terbuka karena memang tantangan zamannya sudah saat seperti ini, di mana handphone itu adalah dunia dalam genggaman Bapak Ibu sekalian. Apapun ada di sana. Anak-anak kita bisa akses apapun. Makanya inilah peran kita sebagai orang tuanya. Nanti kita juga akan pastinya mendapat seperti apa seharusnya kita sebagai orang tua dalam menyikapi atau dalam menghadapi keturunan atau menghadapi anak-anak kita, membina keluarga kita seperti apa. Apa yang menjadi haknya seorang ibu, apa yang menjadi haknya seorang suami, seorang istri, ibu, ayah, dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dari anak-anak, seperti itu. Pastinya semua akan menjadi materi kita Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya tekankan kepada adik-adik semua, tolong adik-adik sampaikan kepada teman-teman kalian. Kalian juga kan pasti punya ikatan BEM seluruh Aceh. Pasti ada ya adik-adik ya. Tolong sampaikan dek bahwa ada tim penggerak PKK bersama dengan forum dakwah perbatasan. Itu ada satu kegiatan yang sangat bagus dan luar biasa sekali. 3 hari dengan materi, ada berapa orang narasumber Bu? 16 orang narasumber kita laksanakan 3 hari. Saking seriusnya kita, saking banyaknya bab-bab bahasan fikih, kesehatan dan lain-lainnya sebelumnya yang harus kita bahas di sini terkait dengan bagaimana supaya nanti generasi kita ke depan atau kita yang sudah berkeluarga ini bisa tetap mempertahankan hubungan rumah tangga, hubungan keluarga kita seperti itu. Ya Dek ya, supaya nanti ke depan saya ingin kalian bisa berpartisipasi aktif langsung. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti di awal tahun kalau memang kita masih ada sponsor kita lagi ya Ibu, karena kita saat ini Bapak Ibu mohon maaf memang anggaran kita tim penggerak PKK ini terbatas karena banyak sekali juga harus kita lakukan termasuk pembinaan kepada. Jadi kami dari tim penggerak PKK Bapak Ibu sekalian punya lokasi-lokasi yang kita bina di seluruh provinsi Aceh ini. Saya sudah masuk ke pelosok-pelosok bahkan sampai ke di atas Gempang itu apa itu? Mane, kemarin saya sampai juga, saya sudah sampai di Simelu, saya sudah sampai di mana lagi lokasi-lokasi di Biren tapi tidak di kota tetapi di pedalaman-pedalamannya kita masuk Bapak Ibu sekalian. Kita punya kegiatan untuk membentuk kemarin ada programnya Gamawar Gamawar? Ya, Gampung Mawaddah Warahmah. Jadi sama Bapak Ibu, kalau ini kita keluarga Samara, kita turun juga di tim penggerak PKK punya pembinaan Gampung Mawaddah Warahmah. Nah mungkin nanti dari Baitul Mal mungkin Bapak bisa bersinergi kembali untuk kegiatan, tetapi saya akan coba pikirkan, kami akan coba pikirkan bersama-sama untuk bisa menjaring generasi muda lebih banyak. Kita akan bikinkan secara hibrid, nanti ada secara Zoom yang online dan offline-nya seperti ini, dan semua itu akan kita publish nanti, akan kita sebarkan ke seluruh kampus-kampus supaya banyak mahasiswa kita yang bisa mengikuti kegiatan ini. Nah mudah-mudahan di awal tahun depan sebelum kami kembali ke Jakarta, kegiatan seperti ini masih bisa kita lakukan sekali lagi. Nanti saya akan mintakan ke humas kita untuk dibukakan akun yang mungkin 1.000 sampai 3.000 supaya bisa orang banyak yang hadir. Kita sebarkan semua flyer-flyernya kepada seluruh generasi muda kita, organisasi-organisasi, baik organisasi pemuda, organisasi wanita dan lain-lain sebagainya untuk bisa hadir bersama-sama dalam kegiatan yang sangat luar biasa seperti kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Saya pikir Bapak Ibu sekalian itu saja yang bisa kami sampaikan, karena kami dari tim penggerak PKK ini adalah sebagai motor penggerak di lapangan. Kami ini adalah orang-orang yang bergerak sampai ke tingkat rumah tangga. Kami ini adalah orang-orang yang bisa mendata, kami adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi sampai ke unit-unit terkecil yaitu rumah tangga kepada Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu butuh data, butuh apapun itu sebenarnya bisa mempergunakan kami dari tim penggerak PKK, dan kami jamin bahwa data yang Bapak butuhkan itu adalah sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sekolah Keluarga Samara tahap 5 angkatan kelima dengan resmi saya nyatakan dibuka.
Ya, saya juga mau bacakan pantun. Pantun ini sudah menjadi tradisi ya, jangan kita buang Bapak Ibu sekalian. Cuman mohon maaf saya belum bisa membuat pantun bahasa Aceh ini. Saya tidak mau dijawab cakep Bapak Ibu, jawabnya bereh aja. Ya. Sesuai dengan daerah kita, bahasa Aceh ya. Jadi kita jawab bereh aja. Supaya semuanya apa yang kita lakukan menjadi beres semua Allah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menanti dalam waktu lama, hanya membisu tanpa bicara. Sabar menjadi tiang utama dalam menuju keluarga bahagia dan samara. Anak dara berbaju batik singgah kebiren makan si ite. Kita semua bersifat baik karena ada keluarga yang mendidik. Bapak Ibu sekalian, satu pantun istimewa dari saya, ikan hiu saus tomat. Bapak Ibu, I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mohon Bapak Ibu untuk dapat berdiri dan berkumpul ke bagian tengah. Bapak Ibu mohon dapat berdiri. Kita lakukan terlebih dahulu sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Ketua mungkin akan melakukan kegiatan selanjutnya sehingga dapat kembali mengikuti kegiatan selanjutnya. Mohon izin Ibu, ada permintaan untuk foto bersama. Kami mintakan kesediaan Ibu foto bersama dengan Ketua Baitul Mal Aceh, Kepala BKKBN dari Rumah Sakit Zainal Abidin, Ibu Ketua DWP Aceh, Ibu Kepala DP 3A, Ketua TPPKK Kota Banda Aceh, dan para narasumber dari BNN, Kemenang Aceh, dan kepada seluruh narasumber berkenan untuk dapat melakukan foto bersama. Mohon izin untuk Ketua FDP, Kepala Sekolah, dan Ibu Direktur RSIA dan Ibu Wakil Kepala Sekolah dapat melakukan foto bersama. Baik Ibu, terima kasih. Baiklah hadirin hadirat yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan seminar Sekolah Keluarga Samara Angkatan ke-5 dengan tema Menggapai Pernikahan Bahagia sesuai Syariat dan Hukum Nasional. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk saat ini kita memberikan waktu 10 menit sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi bersama.
Untuk diskusi panel akan dipandu oleh Ibu Feriana SHM Hum selaku Wakil Kepala Sekolah Samarang. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada linknya. Nanti kita share.